Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan di episode kali ini, aku pengen sedikit banyak ngobrolin tentang gimana caranya mencintai dan apa yang harus kita lakuin untuk bisa benar-benar tahu kalau kita sedang dicintai. Dan aku nggak sendiri, aku udah sama salah satu penulis Gradient Media Tama juga. Halo. Kenalin, namanya adalah Ami, dan dia baru aja rilis satu buku yang judulnya apa, Mi? Jika bukan aku, kenapa bawa aku sejauh ini? How's your day? Gimana kabarnya sekarang? Baik. Lagi sibuk apa? Sekarang aku lagi sibuk traveling, pindah dari satu kota ke kota lain. Oke. Yaps, akhir-akhir ini itu sih kesibukanku sekarang. Kalau Mas Rian gimana kabarnya? Ya, lumayan hektik. Lumayan hektik. Lumayan hektik dan seneng banget bisa ketemu lagi sama Ami. Kayak sebelum ini tuh kita ketemu udah lama banget ya. Iya, betul. Sekitar 2 tahun yang lalu, dan waktu itu Ami masih di Surabaya. Sekarang di mana? Masih di Surabaya, Masih di cuma Surabaya. aku berusaha menghindar dari Surabaya yang penuh kenangan itu. Oh, tuh. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Dan kalau kamu relate, denger ini pelan-pelan. Gimana caranya buat kita tahu kalau ini tuh namanya cinta? Untuk di umur dewasa ini menurutku cinta itu masih sulit untuk didefinisikan ya. Kalau aku tipe orang yang dulu sebelum punya standar, aku tuh tipe yang kayak kalau aku udah ngerasa cocok sama satu orang ini, nggak peduli dia orangnya kayak gimana, aku bakalan tetap jatuh cinta sama orang itu. Jadi memang nggak ada standar apapun gitu, kayak entah dia nakal, orang-orang bilang dia red flag itu, kalau aku udah ngerasa jatuh cinta sama orang ini, ya aku bakalan ngikutin apa kata hati aku gitu. Tapi di umur yang cukup dewasa ini, aku melihat cinta itu mungkin lebih ke gimana ya, lebih banyak standar-standar yang akhirnya aku tetapkan karena dari kisah-kisah sebelumnya yang akhirnya juga berakhir kandas gitu. Aku mulai nyari seseorang yang emang punya material husband yang sesuai juga sama apa yang aku mau gitu. Karena memang di usia sekarang aku orientasi hubungannya emang mulai serius gitu. Tapi mulai di umur berapa atau karena suatu kejadian apa akhirnya kamu mulai untuk memilih cinta yang lebih serius deh? Di umur 25 sih, karena sebelumnya itu aku udah menjalin hubungan 5 tahun, tapi mungkin karena kita juga seumuran ya, orang bilang tuh kalau pacaran seumuran tuh yang perempuan dikejar umur, yang laki-lakinya dikejar masih sibuk kejar karir gitu. Nah jadi itu aku relate sih sama statement itu. Jadi di umur 25 ini aku udah punya pencapaian, cukup banyak pencapaian, sedangkan pasanganku sebelumnya itu justru baru memulai hidupnya gitu. Jadi ketika aku mau meminta keseriusan dari pasanganku, dia justru merasa belum selesai sama dirinya sendiri. Dan memang waktu itu aku nggak muluk-muluk sih mau menjalin hubungan sama dia dan bertahan selama 5 tahun itu. Sesimpel karena aku nyaman sama dia hidup tuh jadi berasa lebih hidup. Nah, jadi cuman berdasarkan 2 hal itu aja. Jadi setelah hubungan yang kemarin itu selesai, aku rasanya nggak bisa kalau menjalin hubungan cuma karena 2 hal itu. Tapi kan cukup bikin kamu nyaman. Iya, cuma ternyata nyaman aja nyaman itu nggak cukup. Oke, ternyata Soalnya nyaman aja nggak cukup. Soalnya dia selalu membuat aku
bertanya-tanya ini tujuan kita kemana, sedangkan dia juga selalu bingung kalau aku tanya kayak gitu. Jadi dia sendiri pun tertekan kalau misalnya aku menanyakan hal ini, padahal tujuan suatu hubungan ya pasti arahnya ke sana gitu kan. Tapi dia nggak mau menjanjikan itu karena katanya takut membuat aku berekspektasi dan kecewa sama ekspektasiku sendiri. Bukannya hubungan yang baik tuh bikin kita jadi berprogres. Kalau itu aku setuju banget. Dan kamu rasa yang Ami rasain, Ami ngerasain gak sih waktu sama dia diri kamu tuh ada progresnya gitu? Jujur dia orang yang suportif menurutku, dan dia juga bilang selama sama aku dia merasa banyak perubahan di dalam dirinya. Tapi sebenarnya aku kayak ngerasa Kok aku doang ya? kok aku doang ya gitu. Ya itu benar. Jadi aku ngerasa sebenarnya aku nggak terlalu banyak bertumbuh sama dia, meskipun dia bilang sama aku dia banyak berubahnya. Aku juga kurang tahu kenapa. Mungkin ya karena memang di umur sekarang tuh kayak aku lebih duluan berproses gitu loh daripada dia. Jadi ketika dia sama aku, dia baru berproses dan dia baru merasakan perubahan di dalam dirinya gitu. Sedangkan aku tuh kayak istilahnya tuh kalau dia baru nyemplung, aku tuh udah kering gitu di atas. Kayak gitu. Berarti bener ya kata orang, jangan nemenin dari nol. Bener banget. Jangan nemenin pasangan dari nol, karena kita juga nggak tahu apa benar-benar kita yang bakal dipilih. Soalnya aku pernah bilang juga kan ke orang-orang, kalau misalnya masih berproses, seleranya itu kita, tapi ketika udah sukses, dia milih orang yang sesuai seleranya dia gitu. Oh itu relate sih. Itu lumayan familiar dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita nggak sih? Iya bener banget. Kayak, dan menurut Ami sendiri, ada nggak momen dimana kamu tuh berterima kasih banget nih sama dia, walaupun kayaknya di hubungan ini tuh aku doang yang berprogres, aku nggak lihat kamu ada di sana gitu loh. Kayak kita katanya mau sama-sama, aku udah nyampe di sana duluan tapi kamu tuh belum nyampe gitu loh. Kamu ngerasain itu nggak sih? Aku relate banget sama itu. Kayak aku heran ya kenapa orang yang aku suka ini nggak bisa ada di tahap yang sama aku. Ketika aku yakin sama dia bisa ngelewatin semuanya, kenapa dia nggak yakin sama aku dia juga bisa melewati apapun yang ada di depan bareng aku. Jadi kayak dia lebih ribut sama dirinya sendiri daripada untuk mendiskusikan itu sama aku. Aku juga jarang banget merasa dilibatkan sama dia. Tapi hal yang paling aku syukuri ketemu sama dia tuh, kadang yang kita cari ketika kita punya pacar yang seumuran, itu kita itu butuh ditemani, bukan diarahkan atau dibimbing gitu, bukan. Kita cuman butuh ditemani, punya teman yang selalu ada ketika kita juga masih sama-sama berproses. Nadine juga pernah bilang kan, kalau kamu ada di tempat yang gelap itu, aku belum punya kapasitas untuk membawa kamu naik, tapi aku akan menemani kamu di tempat tergelap itu. Nah itu, jadi itu kayak ketika kita punya pasangan yang seumuran, itu yang aku rasain. Dan jujur aku nyaman, tapi memang kekurangannya ketika kita memilih pasangan yang masih seumuran itu tadi, masih berproses itu tadi, dia bakalan lebih banyak belum selesai sama dirinya sendiri. Tapi aku penasaran deh. Apa tuh? Penasarannya tuh, kamu pernah nggak coba kulik mungkin diri dia di saat ini ada pengaruhnya dari luka-luka dia waktu kecil, luka-luka dia waktu masih jadi anak-anak. Entah mungkin dia punya trust issue di keluarganya, entah mungkin dia punya trauma sendiri dengan dirinya. Pernah nggak sih kepikiran untuk ngobrolin itu sama dia? Pasti pernah. Jadi kan waktu itu aku tanya sebenarnya hubungan kita ini mau dibawa ke arah mana sih. Terus dia bilang jalannya aja dulu, soalnya aku masih merasa belum selesai juga sama diri aku. Dia bilang kayak gitu. Nah terus ya aku sebenarnya bertanya-tanya, kalau belum selesai sama diri kamu kenapa bawa aku sejauh ini coba?
kenapa? Terus dari pembicaraan itu sebenarnya kayak aku akhirnya nangkep kenapa dia masih setakut itu untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, karena dia anak pertama di keluarganya. Jadi dia harus jadi role model untuk adik-adiknya. Terus juga orang tuanya itu termasuk orang yang sukses. Jadi sebagai anak itu kita punya tuntutan yang harus punya pencapaian lebih baik dari orang tua kan. Nah, dia itu masih merasa dirinya belum jadi apa-apa gitu. Itu yang jadi permasalahan kenapa dia masih merasa perjalanannya tuh masih panjang dan emang dia belum selesai sama dirinya sendiri. Berarti juga ya jadi dia tuh juga nggak enak ternyata ya. Ya, kadang tuh aku sempat mikir kayak aku egois nggak sih kalau misalnya aku minta keseriusan dia ketika aku tahu kalau misalnya tuntutan keluarga dia juga banyak. Tapi mau sampai kapan juga bertahan di hubungan yang aku nggak punya kepastian, aku nggak tahu ini beneran aku tujuan dia atau bukan gitu. Mau sampai kapan bertahan dalam hubungan kayak gitu? Sempat ngerasa jahat juga berarti ya? Iya, sempat ngerasa egois dan jahat karena menuntut suatu kepastian ketika dia masih berusaha memperbaiki hidupnya. Yang aku ambil dari benang merah hari ini tuh adalah kalau misalkan kita lagi sulit, jangan ajak siapapun untuk nemenin kita. Aku setuju banget sih itu. Kalau kita lagi berproses, mungkin kita lagi ribet, kita lagi banyak lukanya, lagi banyak traumanya, jangan ajak orang lain buat ada di samping kita. Karena takut ngecewain, takut nggak bisa kasih kepastian, takut nggak bisa kasih kasih arah yang jelas buat orang yang ada di samping kita, kan kasihan juga. Iya, bener banget. Catat tuh. Kalau masih berproses, jangan ajak siapapun dalam proses kalian. Dan di fase sekarang juga dari tadi Ami cerita tuh aku masih cerna. Siapa yang paling kasihan di hubungan ini? Siapa? Aku pernah nulis tuh di dalam bukuku yang bunyinya aku lupa lagi. Ceritain aja. Jadi intinya memang aku yang pergi duluan, memang aku yang meninggalkan hubungan tanpa kepastian ini, tapi belum tentu orang yang meninggalkan itu nggak lebih sakit, karena siapa yang bisa melepaskan seseorang yang sebenarnya masih pengen banget kita genggam gitu. Karena menurutku ini juga keputusan berat buat aku. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk direlakan dan meninggalkan seseorang yang sebenarnya aku pengen banget aku pengen ngajak dia dalam segala hal dalam hidup ini, karena bareng dia tuh hidup jadi lebih baik dan lebih menyenangkan. Tapi karena memang dia merasa prosesnya juga masih lama, aku merasa aku nggak bisa bertahan dalam hubungan yang nggak ada kepastian. Jadi memang jalan tengah terbaik kayaknya memang udahan sih. Kayaknya kita nggak sama-sama dulu nggak apa-apa. Mungkin terakhir. Oke. Jujur makasih banget Ami udah cerita di episode kali ini, karena sebenarnya emang aku pengen ada satu episode yang ngomongin tentang cinta, tapi cinta yang dewasa gitu loh. Dan cerita tentang Ami ini adalah salah satu cinta yang menurutku orang dewasa pasti bakal ngalamin fase ini, pasti bakal mulai kepikiran siapa yang paling kasihan di antara kita, siapa yang paling jahat di antara kita. Yang plot twistnya ternyata sebenarnya kita tuh nggak ada yang benar-benar bisa tahu gimana cara kita mencintai dan gimana cara pasangan kita mencintai kita. Betul banget. Dan menurutku di hubungan ini sebenarnya nggak ada siapa korban dan siapa penjahatnya, tapi lebih ke ya kita memang bukan orang yang tepat aja untuk terus sama-sama. Oke. Terima kasih juga aku udah diundang di podcast Terima ini. kasih banyak Ami. Aku pengen closing statementnya itu dong. Ada nggak sih satu halaman atau satu line aja dari isi buku yang
terakhir kamu tulis, judulnya kan jika ini kan, Iya, jika betul. bukan Jika aku, bukan aku, kenapa bawa aku sejauh ini? Dan aku lihat di sini ada banyak banget perasaan bertanya-tanya seorang perempuan kepada pasangannya, kayak kenapa kamu tuh ajak aku sampai sejauh ini, kalau pada akhirnya bukan aku yang harus jadi tujuan kamu. Ada nggak satu baris atau satu halaman yang kamu nulisnya tuh penuh marah, penuh emosi, penuh bertanya-tanya banget? Ada dong. Aku sebenarnya paling suka banget sama halaman ini. Jika aku yang meninggalkanmu dalam hubungan tanpa tujuan ini adalah penjahatnya, apakah kamu yang menggantungkan harapan terakhirku selama bertahun-tahun pantas disebut korbannya? Terus di halaman selanjutnya, dalam cerita ini aku adalah penjahatnya, tapi percayalah, yang meninggalkan belum tentu tidak terluka. Terima kasih banyak Kami. Terima kasih untuk juga, Mas penamparan di Rian. bukunya. So, kalau kalian mau dapetin bukunya juga ada di mana, Mi? Ada di Gramedia dan toko buku online kesayangan kalian. Tuh. Jadi bisa kamu dapetin di seluruh Gramedia terdekat di kota kamu. Yaps, Terakhir dari aku Trian. Terima kasih sudah bertahan. Dadah.